Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pada muatan pelajaran PPKN kelas 4 Sekolah Dasar. Sebelum kita lanjutkan, tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Manusia adalah salah satu komponen yang sangat berperan penting terhadap kelangsungan suatu lingkungan. Dengan campur tangan manusia, lingkungan dapat dinikmati manfaatnya atau dapat mendatangkan bencana. Oleh karena itu, manusia harus seimbang dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Jika kewajiban sudah ditunaikan, maka hak dapat diperoleh atau dirasakan. Kewajiban menjaga kelestarian lingkungan yaitu membersihkan lingkungan dari sampah. Sampah yang berserakan harus dibersihkan agar lingkungan menjadi bersih. Melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Reboisasi dapat memperbaiki lapisan ozon yang mulai menipis karena pencemaran udara atau polusi. Selanjutnya, kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan memakai kendaraan ramah lingkungan. Dengan demikian, kita bisa mengurangi pencemaran udara atau polusi. Contoh kendaraan ramah lingkungan adalah mobil listrik dan mobil tenaga surya. Kewajiban memelihara lingkungan. Memelihara lingkungan dilakukan dengan cara membangun gedung ramah lingkungan. Buatlah gedung dengan pendekatan ramah lingkungan. Gedung yang dibangun dengan pendekatan ramah lingkungan disebut gedung hijau. Gedung tersebut biasanya menggunakan kaca sebagai tembok dan saat siang menggunakan matahari sebagai lampu. Selanjutnya adalah kewajiban mengurangi polusi. Mengurangi penyebab polusi dapat dilakukan dengan cara menggunakan energi alternatif. Energi alternatif adalah sebuah energi ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Contoh energi alternatif adalah air, angin, dan panas matahari. Kemudian, kewajiban memperindah lingkungan. Memperindah lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman bunga dan tanaman hijau. Tanaman hijau adalah tanaman yang sangat penting untuk membantu manusia mendapatkan oksigen yang baik. Dengan oksigen yang cukup, masyarakat akan bisa menjalankan kehidupan dan kegiatannya dengan lebih baik dan nyaman. Selanjutnya adalah hak kita terhadap lingkungan. Setelah menunaikan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak terhadap lingkungan, yaitu menikmati lingkungan segar agar hidup kita menjadi sehat dan nyaman. Dengan hidup yang sehat dan nyaman, semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Udara digunakan untuk keperluan pernapasan manusia. Hak memperoleh air sehat dan bersih. Kita akan memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam. Air tersebut digunakan untuk kita minum, mandi, pengairan sawah, dan pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya adalah hak memperoleh yang kita butuhkan. Kita akan memperoleh yang kita butuhkan dari tumbuhan dan hewan untuk kebutuhan protein hewani dan nabati. Tumbuhan dan hewan juga dapat dijadikan sebagai sumber tenaga pangan. Di daerah tertentu, sapi dan kerbau dijadikan sebagai penarik bajak di sawah. Sementara itu, kuda digunakan tenaganya untuk menarik delman dan dijadikan sebagai sarana olahraga berkuda. Selanjutnya, hak memperoleh lahan tempat. Memperoleh lahan tempat mendirikan berbagai prasarana dalam
mendukung kehidupan manusia, misalnya untuk membuat tempat tinggal, gedung-gedung pemerintah, olahraga, dan pertokoan. Pemanfaatan lahan tersebut tentunya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Hak bebas dari pencemaran lingkungan. Lingkungan yang sehat merupakan lingkungan yang bebas dari pencemaran. Dengan lingkungan yang sehat, penghuni lingkungan juga sehat dan terbebas dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tercemar. Itulah tadi hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Pada pelaksanaannya, kewajiban dan hak ini akan menyesuaikan tempat di lingkungan kita berada. Contoh pelaksanaan kewajiban dan hak terhadap lingkungan di rumah akan berbeda dengan pelaksanaan kewajiban dan hak terhadap lingkungan sekolah. Yuk, coba kalian tuliskan contoh kewajiban dan hak terhadap lingkungan yang dapat dilakukan di sekolah. Cukup sekian materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.